nih Anti Dewi, apa sih dampak positif dari acceptance itu? Kalau misal, oke nih, aku kayaknya udah mulai bisa menerima. Apa sih dampak positifnya ke apa namanya? Apakah mungkin ke anaknya, apa mungkin ke diri saya sendiri, atau mungkin ke lingkungan? Ada nggak sih dampak positif dari acceptance itu? Oke, kalau ke anaknya sudah pasti karena sudah ada penerimaan dari orang tuanya gitu ya. Harapannya kan berarti kalau sudah acceptance tadi orang tuanya bisa langsung fokus kepada solusi kalau tadi kata Antigen. Jadi kalau dampak ke anaknya otomatis dia akan segera mendapatkan pertolongan gitu ya. Namanya juga anak berkebutuhan khusus, jadi perlu mendapatkan bantuan kan gitu. Kalau acceptance sudah dapat dampak positifnya berarti anaknya cepat-cepat mendapat bantuan yang diperlukan gitu. Jadi fondasi intervensi untuk si anak ini udah jadi kukuh nih, jadi kuat nih gitu ya. Nah, kalau dari orang tua gimana? Kalau dari sisi orang tua karena sudah ada acceptance, orang tua jadi lebih nyaman gitu ya untuk sudah lebih jelas, sudah lebih terarah, ya udah deh. Pokoknya berarti kita udah tahu anak kita ini butuh biayanya segini gitu ya. Kita harus tahu juga karena penerimaan tentang kebutuhan ABK itu berbanding lurus dengan kebutuhan intervensi yang artinya kebutuhan finansial gitu ya artinya. Misalnya yang tadinya kita merencanakan punya anak 10 misalnya gitu ya. Karena harus berpikir ulang gitu ya. Oh berarti nggak bisa nih punya anak 10 gitu ya. Kita fokus ke si abang dan si adik aja misalnya gitu ya. Jadi ya adjustment itu tadi ya yang saya bilang, kalau sudah berpikir positif jadi berpikir solusi, jadi akan diteruskan dengan adjustment apa yang harus di-adjust nih gitu ya, sehingga anak juga jadi lebih nyaman, orang tua juga jadi lebih terarah. Oh ya udah berarti memang fokus ke si ini gitu ya, fokus menyiapkan dana untuk intervensinya, fokus untuk menyiapkan masa depan anak, harus memilih sekolah yang begini gitu. Karena kalau untuk ABK sementara ini ya sorry itu saya Antigen ya, kalau untuk kondisi di Indonesia kayaknya belum memungkinkan anak ABK masuk di sekolah negeri gitu ya, terutama untuk yang TK dan SD lah minimal gitu ya. SMP dengan SMA mungkin bisa dilihat kondisinya ya, kondisi perkembangan gitu ya. Tapi kalau untuk TK dengan SD betul-betul harus menyiapkan segalanya ke swasta. Apalagi kalau mau lebih tepat laginya bukan hanya swasta tapi sekolah yang dengan title inklusi gitu ya. Dan inklusinya itu nanti mungkin minggu depan kita akan bicarakan sekolah inklusi itu yang kayak gimana gitu. Karena ada juga tuh Antigen ya, saya agak sering kecewa gitu ya ngelihat sekolah dengan label inklusi tapi ternyata kurikulumnya tidak individual gitu ya. Jadi sekolah menerima anak ABK saja, tapi akhirnya si anak ABK-nya dibantunya sama shadow teacher gitu ya. Nah, itu minggu depan kita bahas ya Antigen ya, kenapa sekolah ini gitu ya. Nah, intinya dari tadi adalah setelah acceptance tuh positif bagi orang tuanya karena lebih fokus gitu. Jadi menyiapkan lingkungan yang lebih kondusif gitu ya, yang lebih nyaman untuk perkembangan anak gitu. Oke. Mungkin gak sih Aunty Dewi kalau anak itu kayak merasa kayak kayaknya mama aku belum bisa nerima aku, atau mungkin gak sih kayak gitu, maksudnya kayak tiba-tiba barusan terlintas gitu. Ya mungkin banget Anti, karena anak tuh kan ibarat spons gitu ya, dia tuh menyerap apapun yang ada di sekelilingnya kan, artinya apapun yang kita mimik wajah ya, intonasi suara ya kan, remutan kita kalau menjadi anak gitu, anak tahu kalau kita ini sudah menerima atau tidak gitu ya. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan itu tapi diterima oleh anak, dirasakan oleh anak sebagai itu gitu. Jadi itu salah satu acceptance juga ya Anti ya, dampak positif dari acceptance. Kalau kita sudah menerima keadaan si anak kan, kita juga jadi bisa menerima si anak itu dengan penuh cinta gitu ya, tidak lagi menyalahkan ya kan, tidak lagi menyalahkan siapa-siapa, bukan salah anak ya kan, anak juga nggak minta. Betul. Gitu. Ya kan, kita juga bukan dalam posisi yang memilih gitu ya, ngepengen gitu ya, kecuali kalau misalnya ada beberapa ABK tertentu misalnya Down syndrome misalnya gitu ya, di beberapa
saya nggak tahu di apa namanya di beberapa penelitian katanya Down syndrome itu sudah bisa dilihat dari sejak USG. Ya, ada di kromosomnya, Onti. Kebetulan waktu aku hamil, aku ada tuh, ingat banget pas usia kandungan berapa, dokternya bilang, iya gitu, oh ini nggak Down syndrome karena kromosomnya apa gitu ya bahasa ilmiahnya aku. Mungkin kalau apa namanya orang kedokteran bisa ngejelasin lebih jelas. Iya. Untuk anak ABK tertentu seperti Down syndrome yang terkait kromosom itu sudah bisa dilihat dari dalam kandungan. Walaupun itu juga kadang-kadang kita sebagai orang tua ya namanya ketahuannya misalnya katakanlah ketahuannya 7 bulan gitu ya atau 6 bulan misalnya gitu. Tanya kan ya pilihannya kembali ke orang tua apakah mau menerima gitu ya lahirkan anak dalam kondisi Down syndrome atau ya sorry itu saya menggugurkan, tapi kan menggugurkan juga ada batasan minimal, maksimal usianya ya. Kalau awal mungkin diketahui mungkin bisa. Kalau tidak salah memang lebih awal semester pertama gitu ya. Intinya saya takut salah kalau. Tapi intinya adalah bahwa ada kondisi-kondisi tertentu dari ABK yang memang sudah bisa dideteksi dari sejak hamil, gitu ya. Gitu. Jadi ya itu lebih memudahkan kita untuk menerima jadinya kan sudah dikasih tahu gitu kayak seolah-olah dikasih tahu ini bakal begini gitu ini bakal begitu siap ya teruskan gitu kan lebih ke arah Oke, itu tadi gitu ya bahwa ya intinya anak pun merasakan gitu ya apa yang dirasakan ibunya bahkan saat dalam kandungan kayak tadi itu kan katanya aku kan sempat baca juga bahwa anak yang dalam kandungan akan merasakan apa yang ibunya rasakan apalagi ini udah ada juntrungannya gitu ya ngelihat mama aku happy sama aku mama aku nerima dan salah satu dampak positif dari acceptance itu adalah anak merasa disayang anak merasa bahwa dia diterima gitu ya karena mungkin kalau gini deh ibaratnya kalau orang lain belum bisa nerima, kenapa kita sebagai orang terdekatnya tidak menerima gitu kan? Maksudnya harusnya kan jadi garda terdepan nih gitu ya. Kalau orang lain belum bisa nerima, mungkin alangkah baiknya kita duluan yang menerima, orang pertama yang menerima itu gitu ya.